Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlia Mada dari Pendidikan Fisika B 2019 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 130261939. Di sini saya akan membahas mengenai cara menghitung uji chi-square ya di Microsoft Excel. Di sini sudah, oh ya, uh, video ini adalah untuk pemenuhan tugas statistika dasar dengan dosen pengampu Bapak Firmanul Catur Wibowo untuk mata kuliah statistika dasar, ya. Ya. Di sini sudah ada data gitu ya, diberikan data ada dua data computer based dan hand on gitu ya, data hasil belajar computer based dan hand on dengan dua-duanya itu ada pretest dan post testnya. Uji score sendiri digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh antara dua variabel yang ada gitu, dua variabel pada data. Nah, di sini sudah dihitung dari masing-masing data gitu ya, sudah dihitung jumlah dari tiap-tiap data yang ada gitu ya, pretest di database-nya ternyata jumlahnya 1.795, bisa menggunakan rumus sum, terus tinggal di drag aja yang mau disumnya gitu ya. Sum itu maksudnya summary atau jumlah. Nah, yang kedua ini adalah sama jumlah untuk post testnya, computer base sama rumusnya, sum dari kolom yang mau kita jumlahkan gitu ya. Nah, M ini adalah jumlah data yang ada, di sini diketahui semua jumlahnya adalah 29 data gitu ya. Ini 29, ini 29, ini 29, dan ini 29. Adapun rumus yang bisa dipakai adalah count. Count drag semua kolom yang mau kita count gitu ya. Lalu akan terhitung bahwa datanya ada 29. Kemudian untuk rata-rata kita pakai average, sama average untuk kolom yang dibutuhkan, yang mau kita hitung. Variansi kita pakai rumus var, terus standar deviasinya adalah kita pakai rumus akar kuadrat dari akar dari variansi ini. Variansinya di kolom D41 gitu ya, berarti kita masukin ini rumusnya adalah square D41 gitu. Kemudian di sini saya menghitung semuanya, normalitas pretest computer base, post test computer base, dan pretest hand on juga post test hand on gitu. Tapi yang akan saya jelaskan mungkin mewakili satu data saja gitu ya. Ya, kemudian di sini udah ada nih rumusnya. Untuk rumus uji chi-square-nya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K, rumusnya adalah OI min EI kuadrat per EI gitu ya. Di sini bisa kita ketahui untuk OI atau EI-nya sendiri adalah ini. Di sini rumusnya dia F0 sama FE. Kalau di sini kita pakai OI sama EI lambangnya sama saja. Untuk OI sendiri itu maksudnya adalah frekuensi yang diperoleh atau yang diamati, dan EI sendiri di sini adalah FE, itu adalah frekuensi yang diharapkan gitu. Kemudian di sini hipotesisnya adalah ada HO dan HA gitu ya. Saat HO kriteria yang diterima, kriteria yang digunakan adalah HO diterima apabila chi square hitung lebih kecil daripada chi square tabel gitu ya. Chi square hitungnya adalah yang ini yang kita hitung gitu. Adapun chi square tabelnya menggunakan rumus untuk A sama dengan 5% dengan DK-nya 29 kurang 1, 29 adalah jumlah data, dikurangi 1 sama dengan 28, maka diperoleh chi square tabelnya, masukin rumusnya, masukin 5%, terus di sini 28 karena didapatkan dari 29 kurang 1. Gitu. Maka didapatkan hasilnya sekian. 41,3371. Nah, untuk chi square hitungnya, di sini harus dimasukkan dulu nilai maksimal, nilai minimal gitu ya. Nilai maksimal bisa kita dapatkan dengan rumus ini.
sama dengan max. Max ini untuk mencari nilai maksimal dari sebuah data yang kita punya. Nah, di sini kenapa di sini harus ada hasil belajar? Karena apa ya? Karena datanya ada di sheet sebelah nih di sheet hasil belajar gitu ya. Jadi kita tinggal tulis aja max dalam kurung kutip hasil belajar pakai tanda seru, kemudian ini adalah kolomnya gitu ya. Kolom data yang mau kita cari nilainya. Sama nilai minimal bedanya rumusnya adalah min. Kemudian untuk rentang itu tinggal dikurang aja nih dikurangi nilai maksimal kurang nilai minimal gitu ya. Didapatkan rentangnya 30. Kemudian kita butuh banyak kelas dan panjang kelas. Banyak kelas kita dapatkan dari 1 plus 3,3 log gitu ya. 1 plus 3,3 log N. N ini adalah jumlah data yang kita punya. Nah, di sini tadi kita sudah cari ya jumlah datanya. Di sini kita sudah cari jumlah datanya adalah 29 gitu ya. Tinggal dimasukin aja ini. Bentar, ini kita hapus aja. Ini. Lalu didapatkan hasilnya adalah 5,8. 5,8259. Maka banyak kelasnya bisa kita buletin 5,8 sama dengan 6. Maka di sini kita bikin banyak kelasnya sebanyak 6 kelas gitu ya. Dengan panjang kelasnya rumusnya adalah G24 dibagi G25. G24 itu adalah rentangnya, G25 adalah banyak kelasnya gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan panjang kelas itu dari membagi rentang data kita dibagi dengan banyak kelas. Nah, lalu rata-ratanya bisa dimasukin aja tadi. Ini saya hapus aja. Ini juga sama. Nah, ini N-nya 29 kita dapatkan dari yang tadi gitu ya. Kemudian, oh ya, panjang kelas kita dapatkan 5,149 atau kita bulatkan 5 gitu ya. Jadi, setiap kelas itu jaraknya 5. Dari nilai batas bawah ke batas atas gitu. Di sini kita batas bawahnya 43 karena nilai minimalnya 43, jadi kita mulai dari 43 tambah 5 sampai dengan 48. Nah, ini adalah plus 1 dari nilai sebelumnya, jadi 48 ditambah 1 otomatis menjadi 49. Ini tambah 5 lagi, terus sekian sampai seterusnya sampai 78 gitu ya, caranya sama. Kemudian batas kelasnya di sini masukin aja rumusnya batas bawah dikurangi 0,5 gitu batas kelasnya. Terus untuk mencari Z untuk batas kelas, peluang untuk Z, luas kelas untuk Z, EI dan OI serta C-square sendiri bisa kita lihat di rumusnya ya. Ini adalah rumus untuk Z untuk batas kelas gitu ya. Dapatkan sekian, kemudian ini adalah nilai absolut ya, nilai absolut dari Z untuk batas kelas gitu ya. Karena memang harus bernilai absolut. Gitu. Terus EI dan OI-nya kita dapatkan sekian untuk tiap-tiap kelasnya gitu ya. Terus C-square didapatkan sekian dan lalu dijumlah aja karena untuk rumusnya sendiri kan adalah sigma dari OI min EI kuadrat dibagi EI gitu. Dapatkan C-square yang pertama ini adalah C-square hitungnya 22,0499. Maka kita bisa simpulkan bahwa C-square untuk data yang ini diterima gitu ya. Hipotesisnya diterima karena H0 karena C-square hitungnya lebih kecil daripada C-square tabel gitu. Bisa kita lihat nih C-square hitung dia masuk di daerah penerimaan HO. Gitu. Untuk data-data lainnya sama, tapi mungkin tidak akan saya jelaskan untuk mempersingkat waktu. Tapi di sini bisa kita lihat untuk normalitas post-testnya sama ya, dia di bawah dari G-square tabel. Ini normalitas pretest hand-on, sama, lebih kecil juga. Terus ini adalah normalitas post-test hand-on, dia juga lebih kecil daripada G-square tabel. Mungkin sekian, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.